Bagi kita yang menyembah Allah yang hidup di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia juga selain bekerja dengan yaitu Kairos, dia bekerja dengan Kronos. Sebagai contoh, saya mau terangkan kenapa tentang tanggal 17 bulan Nisan itu begitu penting. 14 bulan Nisan adalah Pesah, pelepasan daripada perbudakan Mesir, masuk dalam kemerdekaan anak Allah. Tapi tanggal 17 bulan Nisan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian misalnya, itu adalah saat di mana Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat artinya the curse is reversed, yaitu kutuk itu dibalikkan, saudaraku. Menjadi apa? Menjadi berkat. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Yesus Kristus. Dia menanggung kutuk. Dia sengaja memilih kematian di atas kayu salib. Itu kematian yang paling terkutuk. Tergantung atas langit dan bumi. Dan saudaraku, supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tanggal 17 Nisan yang lain adalah ketika bangsa Israel melalui Laut Teberau. Ini suatu yang sangat dramatis dan ini bukan dongeng. 17 bulan Nisan dan saat penguburan Firaun dan seluruh tentaranya di dalam Laut Teberau itu, Yamsyub. Tetapi juga saudaraku, tanggal yang sama adalah tanggal di mana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, dipimpin oleh Yosua. Yosua dan Yesus itu nama yang sama. Artinya the God of the saving cry. Kara. Saudaraku, He's still the God of the saving cry. Ketika orang berkata Yesus masuk ke Yerusalem, Hosana. Apa itu Hosana itu? Save us. Selamatkan kami. Dan pada tahun ini begitu banyak kesulitan. Tapi Allah kita yang telah bangkit, namanya Yeshua, the God of the saving cry. Dan satu lagi yang paling penting yang kita baru rayakan minggu yang lalu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Firman Allah mengatakan dia telah turun ke bumi yang paling bawah. Bukan neraka ya, tapi dunia orang mati di dalam bumi. Dan dia melepaskan para tawanan. Dan dia naik ke surga. Yaitu 40 hari kemudian saudaraku ya. 40 hari kemudian. Dan 10 hari kemudian perayaan Pentakosta. Roh Kudus datang. Dan bangkitlah gereja Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, the curse will reverse into blessing. Dan juga saudaraku, laut kematian, laut Teberau diseberangi. Saudaraku, Yarden itu artinya menurun. Atau juga sungai kematian dilewati juga. Dan terakhir, kebangkitan Yesus Kristus yang merubah dunia. Cuma ada satu manusia yang adalah Allah menjadi manusia. Banyak orang mau ngaku jadi Tuhan. Saat ini di India ada seorang wanita mengatakan dia seorang dewi. Dan banyak orang nyembah dia, saudaraku. Dan itu semua, saudaraku, tidak benar. Karena cuma ada satu yang bisa bangkit dari kematian. Karena itu jangan lupa bahwa kalau Yesus dibangkitkan, kita juga akan mengalami kebangkitan. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Kita akan dilepaskan dari perbudakan dunia ini, Mesir. Dan kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tanah yang dijanjikan. Dan satu lagi, kita tidak perlu takut lagi kematian karena ada resurrection factor. Saya ketemu seorang teman saya, seorang ibu dari Filipina. Waktu kita kenalan, saya bilang, my name is Timotheus Arifin. Dia bilang, my name is Rex. Ya saya kaget, menarik ini Rex ini. Rex itu kalau bahasa Latin raja kan, tapi ternyata namanya resurrection, saudaraku. Resurrection kalau lafal Filipina resurrection, kebangkitan. Mungkin ada saudara teman kita namanya Anastasia, itu juga kebangkitan. Kiranya kuasa kebangkitannya bekerja pada kita. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu ya. Bapak Gembala lagi tugas di GPPS. Beliau ya, dan sebentar akan juga bergabung dengan kita. Kita masuk di bulan April, itu tema kita sebetulnya practicing humility. Jadi ya praktek kerendahan hati begitu ya, mempraktekkan, mengamalkan kerendahan hati. Ayat pokok kita itu 1 Petrus 5 ayat 5, kalau yang ditampilkan di caption kita itu dari NET, tapi saya tetap pakai
yang TB, bagaimana kita akan belajar tentang kerendahan hati. Ya, dan kamu semua, kata Petrus, rendahkanlah dirimu. Pada siapa? Seorang terhadap yang lain. Jadi saling. Sebab Allah langsung di sini menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini bulan kerendahan hati lah ya. Tetapi begini saudara, sungguh ini salah satu topik yang buat saya sendiri, saya balik-balik catatan, note tentang catatan khotbah, saya belum pernah. Dan kalau saya balik lagi ke tahun-tahun yang lampau, entah hilang atau apa catatannya, tapi dalam ingatan saya, belum pernah kita membahas tentang kerendahan hati. Padahal kerendahan hati itu sangat penting ya. Sangat penting. Tapi ketika menyiapkan ini di minggu-minggu ini, saya terlibat banyak dialog dengan istri saya heran saudara. Ayo kita mikir sama-sama ya, ternyata ini kuat sekali. Kerendahan hati itu dan tidak gampang. Dan satu hal yang aneh lagi, ini sedikit PPT-nya paling cuma 10. Kerendahan hati itu menghasilkan sesuatu yang besar, luar biasa. Saya langsung pada hasilnya ya. Tapi saya ingin sampaikan begini, langsung ke berkatnya dulu. Saya ingin membahas tentang humility ini dari sisi yang kebalikannya, berkat dulu. Ya, padahal kerendahan hati itu, humility, yang menjadi salah satu juga value gereja kita, itu dahsyat loh. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Wah, ini kalau baca ini luar biasa. Diberkati dengan kekayaan tanpa tedeng aleng-aleng loh. Terjemahan sederhana Indonesia itu. Diberkati dengan kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Siapa yang mau saudara ini? Saya mau, amin. Ini simple ya. Kerendahan hati itu dan juga takut akan Tuhan ternyata powerful dalam hidup. Langsung ada 3 berkat di sana. Kekayaan, kehormatan, dan umur panjang. Bukankah ini sebetulnya dicari oleh semua orang? Kehormatan, pride ada di sana. Harga, dihormati, dihargai. Tapi juga punya kekayaan. Wow, dan ini luar biasa. Dan setelah itu bukan kemudian punya kekayaan tidak bisa dinikmati, tapi umur panjang. Dan ini benar-benar luar biasa. Hanya dengan kita belajar tentang kerendahan hati. Nah, karena ini tidak pernah dibahas dan memang ternyata rumit. Kerendahan hati itu sangat sulit ternyata. Sebab begini, kerendahan hati itu sebenarnya adalah sebuah sikap. Kerendahan hati ini saya kumpulkan dari banyak pengertian adalah sikap hati. Sikap. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Serta mengakui pada titik yang lain kebesaran Allah dan kekuasaan Allah untuk mengatur hidup kita. Jadi humility itu sikap, ini yang penting dulu. Makanya hal sepenting ini saya sempat dialog cukup ketat dengan istri saya. Kenapa hal sepenting ini kok tidak masuk dalam 9 buah roh? Saya kadang kaget. Tidak masuk. Kalau kita baca Galatia pasal 5, 22 sampai 23, kerendahan hati bukan salah satu buah roh loh. Saya kaget. Kok bisa kayak begini? Masalah yang begitu penting. Jadi saya lebih tertarik lagi karena buah roh itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah roh. Ternyata humility tidak masuk di sana. Dari sini saya kemudian ingin, apa ini Tuhan? Kenapa?
Saya akan mendekatinya walaupun ini mungkin tidak 100%, tetapi Tuhan sampaikan begini. Oh ya, kerendahan hati adalah salah satu karakter Allah yang tidak bisa ditipu, ditiru oleh iblis. Jadi ini sebuah karakter spesial, sikap hati. Jadi bukan buah roh ternyata. Kenapa? Makanya itu sangat sulit akhirnya ketika saya cari rendahan hati itu. Kalau buah roh itu karunia, saudara. Ya, berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan usaha kita untuk dapat Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu karunia yang Tuhan beri ke kita. Ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dalam dirinya akan muncul buah-buah roh. Jadi buah-buah roh adalah bagian dari karunia Roh Kudus yang ada di dalam orang. Nah, di sini mulai mendaki kan. Kalau kerendahan hati tidak ada di dalam sana, karena kerendahan hati bukan karunia. Tapi kerendahan hati itu satu sikap. Karena sikap, dia butuh keputusan. Karena keputusan, dia butuh perjuangan. Mulai relate ya, saudara. Nampaknya sederhana loh kerendahan hati. Saya tidak pernah baru kali ini khotbah kerendahan hati. Dan kiranya Tuhan tolong. Kenapa, saudara? Karena sikap ini merupakan struggling. Perjuangan seumur hidup ternyata kalau menyangkut sikap. Bukan barang yang sekali langsung jadi. Dan terus akan berjuang. Satu hari saya bisa rendah hati. Tapi besok bisa sombong. Makanya untuk mendekati kerendahan hati itu, Alkitab sendiri ternyata. Nah ini. Untuk menegaskan apa itu kerendahan hati, itu langsung dipadankan dengan kondisi sebaliknya. Apa itu? Congkak. Jadi gini loh, untuk mengerti sesuatu kadang-kadang kita butuh lawannya supaya bisa tahu lebih jelas. Untuk lebih ngerti kerendahan hati, engkau mesti ngerti tentang kesombongan, kecongkaan. Kerendahan hati itu menjadi sesuatu yang absurd, yang sulit. Tapi begitu nyata ketika kita tahu tentang sombong. Lalu kita bisa ngerti, oh rendah hati itu adalah sebaliknya. Begitu. Dan ini soal sikap. Sikap butuh keputusan. You must make decision. Aku mesti harus buat keputusan untuk merendahkan hati. Kita sedang tidak bicara tentang minder atau rendah diri. Ya, itu skip dulu. Itu beda sekali. Tapi ini sebuah sikap. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Serta mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Tentunya dalam mengatur diri kita juga. Sikap ini sulit. Makanya butuh keputusan. Ingat, dosa tertua itu adalah lawannya kerendahan hati. Yang dilakukan oleh orang-orang atau makhluk yang paling dekat dengan Allah. Siapa itu? Lucifer. Ada 3 penghulu malaikat yang luar biasa. Mikael, Gabriel, dan Lucifer. Dan ini pemuji. Pemimpin praise worship-nya surga. Berada di sekitar tahta kemuliaan Allah. Berada di sekitar Shekinah glory. Justru dia pertama kali yang gagal memiliki sikap rendah hati. Makanya sulitnya di sini. Kerendahan hati yang nilai GPI Rock itu sulit sekali.
Hasilnya luar biasa loh tadi. Makanya kalau bisa dan konsisten seperti itu, diberkati, dimuliakan, dan umur panjang. Oh itu, wow, luar biasa itu. Kalau rewardnya begitu luar biasa. Ini bukan perkara ecek-ecek ternyata, kerendahan hati itu. Nah gitu yang ingin saya maksud pada pagi hari ini. Karena ini sikap. Bahkan ini dosa paling purba, paling tua. Lucifer masuk ke manusia pertama. Jangan dikira hanya gara-gara lihat buah saja kemudian kok enak mau tak makan. Tapi behind dari sikap itu, di belakang sikap itu adalah juga sikap yang mirip seperti Lucifer. Alangkah indahnya kalau aku bisa mengerti segala sesuatu, aku menjadi sama seperti Allah. Ketika setan menggoda Adam dan Hawa, tawarannya bukan tawaran yang lain. Engkau kalau makan buah itu engkau tidak mati, tapi engkau akan menjadi sama dengan Allah. Ketika pengertian itu mulai masuk, menyelinap, mulai mengintervensi untuk dia mengambil keputusan, iya begitu. Ditambahi dengan penglihatan, lagi pula buahnya itu menarik untuk dimakan. Klop, saudara. Sebenarnya ini dosa awal itu adalah ketiadaan kerendahan hati, atau dengan kata lain, gagal untuk menjadi rendah hati. Mengingat reward yang seperti itu. Nah bulan ini kita mesti belajar, karena ini sikap, ini menjadi never ending ya. Nanti kita akan mengetahui bahwa ini perjuangan terus menerus yang kita tidak boleh pernah berhenti. Karena begitu keliru sedikit, kita jadi sombong. Dan kesombongan itu ditentang oleh Allah. Dalam bagian yang lain Allah benci. Banyak ayat lain mengatakan kesombongan awal dari kejatuhan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yuk kita jalan ya. Ini sikap, ini penting dulu. Baru saja kita melihat praktek kerendahan hati yang kira-kira ya walaupun tidak sempurna, kita tahu toh beliau ini. Paus Fransiskus. Ada sebuah quote menarik dari dia. Tidak ada kerendahan hati tanpa penghinaan. Dan jika engkau tidak dapat menahan penghinaan dalam hidupmu, engkau belum rendah hati, katanya dia. Dan dia praktekkan ya, mulai dari dia. Silahkan googling, baca semua. Dia kepala gereja sekaligus kepala pemerintahan. Kalau bilang kekayaan, dia paling kaya di dunia ini. Asetnya di seluruh dunia. Di Malang aja berapa katedral? Umatnya berapa? Hampir di tiap negara ada. Dia paling kaya. Tapi kemarin kita lihat petinya ya, tak pikir itu kalah dengan petinya orang kaya di Malang. Contoh aja ya. Kemarin datang ke Indonesia, ya, arlojinya cuma pakai di kira-kira loh itu, pakai cuma golongannya Casio dan yang begitu. Naiknya juga Kijang biasa, Innova. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat lagi kemarin sepatu yang dipakai di petinya juga sepatu yang dipakai keluyurannya, butut begitu. Singkat cerita, ternyata ketika orang menjaga konsistensi dengan sikap untuk rendah hati itu bisa. Itu walaupun saya tahu juga beliau tidak sempurna, karena seringkali beliau ngomong, saya belum sempurna, doakan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dengan ketidaksempurnaan seperti itu dampaknya sudah luar biasa. ...150 presiden dan pemimpin negara, 250 ribu orang yang ikuti, dan itu yang onsite, yang online dan seterusnya. Di sini menggambarkan bahwa ya kerendahan hati begitu kita lakukan dengan sedikit konsisten, dunia saja akan mengakui dan menghasilkan yang luar biasa. Dalam diri beliau kelihatan toh,
88 umur panjang. Kekayaan sangat kaya. Dihormati, ya. Raja, presiden, semua hadir di sana. Milih pemakaman biasa. Kalah dengan pemakamannya superstar rock gitu ya. Maksudnya penyanyi rock, bintang film itu kalah. Ya cuman begitu saja. Tapi terpenuhi. Umur panjang, kekayaan dan diberkati. Nah kita akan jalan terus. Apa sih ciri umum saudara? Kita nanti akan melihat bahwa kita masih struggle. Inti khotbah hari ini adalah ayo kita berjuang terus. Minta pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya untuk tetap bisa punya sikap rendah hati. Katakan amin. Itu. Ciri-ciri umum sederhana, mengakui kedaulatan Tuhan, ya, mau menerima diri apa adanya, mau menerima orang lain apa adanya, rela diketahui dirinya sebagaimana adanya, maksudnya ya wis terbuka aja, open, tidak ada topeng, rela melepaskan hak, itu ciri-ciri, tidak minta dihormati, tidak gampang iri hati, mau mengakui kesalahan dan minta maaf, sabar tentunya. Nah karena ini sikap, saya balik lagi ke depan. Dia tidak masuk dalam 9 buah roh. Tapi kita perlu tahu, kerendahan hati itu basic dari seorang bisa menerima kasih karunia berupa Roh Kudus. Orang yang rendah hatilah dan terbuka, dia jauh lebih punya peluang untuk terima kasih karunia. Walaupun kasih karunia itu sesuatu yang memang kerelaan hati Tuhan. Tapi fakta menunjukkan bahwa kerendahan hati ini menjadi wadah awal dari kasih karunia Allah. Bagaimana kasih karunia Allah bisa turun kepada seseorang kalau dia tidak punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi relasinya di situ ternyata. Baru muncul yang lain, karunia roh yang lain. Mari kita lihat betapa perjuangan tidak henti-henti. Contoh Daud. Karena sudah demikian berhasil dalam tawarikh. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Pernah Daud itu. Karena melihat betapa Tuhan mengatur semua sampai angkatan ke depan. Kalau sudah baca di tawarikh itu. Rumah Allah disiapkan, kedudukannya ditolong oleh Tuhan. Sampai akhirnya muncul kidung dalam hatinya ini, dia ngomong, siapa aku ini Tuhan? Sampai gini ya, D apa C ya? Coba D ya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pada titik ini dan dalam mazmur-mazmurnya, Daud seringkali ngomong dan menunjukkan dia adalah orang yang betul-betul rendah hati. Dalam 13 tahun penantiannya, toh dia tidak salah apa-apa, gara-gara dia membunuh Goliat dan berlaksa-laksa, Saul jadi iri. Tapi berkali-kali Daud menunjukkan hormat dan rendah hatinya. Aku tidak boleh mengusik orang yang sudah diurapi Tuhan, dan seterusnya Daud. Dan dia menunjukkan sendiri ke Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Kok sampai keluargaku, kok bawa kayak begini? Bapak Gembala pernah khotbahkan Daud itu, Daud ini sejak kecil orang yang dianggap, ya orang gampangan lah. Nisefet itu bukan lingkaran dalam. Kakak-kakaknya menganggap dia itu, ya sampai ada mazmur mengatakan, kalau ayah ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Orang yang seperti itu kemudian dibawa naik jadi mantunya raja dan akhirnya jadi raja. Dengan rendah hati dia ngomong, siapa aku ini Tuhan?
Keren ya itu. Sampai akhirnya dia betul-betul jadi raja. Di sini kita kagum. Di sini saya kagum. Tapi tidak saya cantumkan di sini, saya cerita. Tapi pada satu saat, bahkan ketika dia pulang dari peperangan, ada keluarga Saul yang namanya Simei, orang Bahurim. Ketika pasukan Daud jalan, dilempari batu. Hei, bahasa kasarnya, hei pengkhianat, hei musuh dari Saul, keluarga Saul. Kemudian debu di sawur-sawurno. Sampai Panglima Yoab, jenderalnya Daud marah. Permisi Baginda, apa saya boleh ambil pedang? Anjing itu biar saya bunuh. Yoab ngomong begitu. Tapi Daud ngomong, gak usah. Siapa tahu mulutnya dia dipakai oleh Tuhan untuk ngata-ngatain aku, katanya. Kayak gitu loh. Daud ini humble sekali. Gak bales. Di titik itu oke. Sejarah terus berjalan. Tapi menjelang pergantian kepemimpinan, ketika Daud mau menyerahkan kekuasaan kepada Salomo, ada sesuatu yang mengherankan ketika saya baca. Salomo, kalau engkau nanti bertahta, kasarnya begitu ya, nanti baca sendiri. Ingat pesanku ketika Daud mau mati. Jangan kau biarkan orang tua itu hidup nyaman. Siapa itu? Yoab. Siapa itu? Simei, ya orang yang tadi. Diampuni itu. Jangan biarkan orang tua itu masuk ke liang kubur tanpa berlumuran darah. Kok bisa? Saudara, kerendahan hati adalah sebuah sikap. Kita tidak ada yang boleh merasa aman bahwa saya sudah rendah hati. Even sekelas Daud yang kayak gini hebatnya. Satu titik dia bisa balas dendam loh kepada Yoab. Dihabisi Simei juga. Dan perkataannya itu tajam. Jangan sampai orang tua itu turun ke liang kubur tanpa berlumuran darah. Padahal tadinya berapa tahun yang lalu, sudahlah biarin. Siapa tahu Tuhan memang pakai dia untuk betulin aku kayak gitu loh. Saudara, ingat loh ya. Kerendahan hati itu sebuah sikap. Unfinished story dalam hidup kita. Maka jangan enak-enakan dengan kerendahan hati. Kita perlu, makanya firman Tuhan katakan, biarlah engkau berjaga-jaga di hatiku. Karena ada juga dosa-dosa yang tidak kusadari. Hari ini saya bisa rendah hati, tapi keluar dari sini nanti saya bisa sombong. Itulah sebabnya humility itu harus menjadi struggle kita. Setiap hari minta tolong Roh Kudus supaya saya tetap bisa rendah hati. Orang yang kayak begini akhirnya, orang yang dikatakan punya detak jantung sama dengan Tuhan. Saya juga heran. Orang mau mati kok pesennya pesen dendam. Patenono kabeh Salomo. Ternyata saudara ya, perjuangan kita yang kalau sudah menyangkut sikap kekristenan itu, hati-hati. Maka penting dari mimbar ini terus diberitakan, cintai firman, punya banyak waktu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan, terus rawat rohani kita. Karena tidak ada yang kebal, saudara. Hari ini saya bisa rendah hati, oh gak apa-apa. Ini bisa sombong. Bentar lagi bisa sombong. Kadang-kadang dalam kesaksian pun orang bisa sombong. Kalau di gereja lama kami, saya itu Pantai Kosta, kebaktian ini ada ruang kesaksian. Di komsel-komsel ada kesaksian. Bahkan pendeta yang khotbah ini, ketika menyaksikan cinta Tuhan, bisa juga di situ terselip kesombongan.
Ibrani tulis bahwa firman Tuhan katakan ada 3 dosa yang bahaya. Kita yang tidak kebal. Keinginan mata, keinginan hati, keangkuhan hidup. Atau bahasa sekarangnya dan tahta, harta, dan cinta. Kalau dulu kan wanita, tapi zaman modern ini yang berpotensi bermasalah juga dua-duanya. Wanita bisa bermasalah, pria juga bisa bermasalah. Lek dulu kan tahta, harta, dan wanita. Itu terlalu berpihak kepada gender, seolah-olah pria itu yang begitu saja. Ternyata hari ini enggak. 3 ta itu bahaya buat semua. Makanya saya mesti lihat, ada orang gak mau duiten, gak gila hormat, tapi wedoan. Bisa jadi. Ada orang tidak gila hormat, tidak gila cinta, tapi mata duitan, kapal keruk. Ada orang enggak kapal keruk, enggak suka lihat lawan jenis yang bukan pasangannya, tapi gila hormat setengah mati. Kita itu main di wilayah yang belum steril, di situ yang mesti kita perjuangkan setiap hari, minta tolong. Daud mengalami di akhir hidupnya. Salomo apalagi, hampir tokoh-tokoh Alkitab itu. Dalam renungan saya minggu ini, aduh Tuhan. Makanya penulis Alkitab hampir 2/3 perjanjian baru, Rasul Paulus sampai ngomong, celaka aku ini. Dalam diriku ini logikaku, kesadaranku, aku ingin berbuat baik. Tapi ada unsur lain dalam diriku yang ingin menarik aku. Sehingga yang aku lakukan bukan lagi apa yang aku inginkan untuk tidak melanggar firman Tuhan. Tapi ternyata juga tubuh celakain. Makanya Paulus akhirnya ngomong, syukur kepada Allah. Nah kan, tiap hari kita mesti terus. Ada lagi, ini yang luar biasa. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku berada paling belakang. Kalau Yesus ditinggikan dan firman-Nya diberitakan, supaya setiap orang datang kepadanya sekarang. Yang bisa berarti generasi kolonial. Ini kan terkenal ini. Patokan pelayanan itu ini. Ketika di sana baptis, di sini baptis, Yesus baptis. Padahal dulunya yang baptis Yesus itu Yohanes. Dan dia ngomong, aku buka tali kasutnya aja enggak layak. Dan begitu dibaptis Allah ngomong ke dia, sudah masuk dalam pelayanan. Orang-orang ngomong, Yohanes, kalau gini caranya lu kehilangan pengikut. Kabeh lari ke Yesus. Tapi dia ngomong, ada masalah? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kata TB, bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong, dialah yang harus makin penting. Dan saya Yohanes, puas begini saja. Saya makin kurang penting, gak apa-apa. Keren gak Yohanes ini? The best. Humble-nya setengah mati. Tapi berapa tahun kemudian, ketika dia di penjara, seorang diri, mungkin dia berdoa, kenapa Tuhan saya di penjara? Dan pada akhirnya lehernya dipotong, taruh sebuah talam, tapi sebelum itu sempat ngutus murid-muridnya. Tanya itu Yesus, bener enggak dia Mesias? Aku harus menunggu yang lain. Orang yang kayak begitu, pada satu titik sempat meragukan Yesus adalah Mesias. Banyak teori mengatakan ya karena dia di penjara, tidak ada persekutuan. Tapi kuncinya,
dia mulai ada kebimbangan tentang keilahian Kristus. Padahal dialah orang yang pertama kali ngomong. Untung pada akhirnya sikap itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Di antara para wanita tidak ada, di antara orang yang lahir dari rahim wanita tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi toh sempat dia ngalami terpelecok dengan sikapnya itu. Yang mau saya sampaikan pada saudara adalah jangan merasa aman dan kau menganggap diri setiap hari sudah kita memang benar-benar rendah hati. Ingat, bahkan kepada hal-hal yang biasa saja. Satu ketika, ya ini saya tidak berani cerita nanti karena hati saya belum clear. Ya tentang otomotif itu loh, tentang mobil. Tapi oke lah, demi nama Tuhan saya berusaha untuk tidak. Saya suka Jeep. Suka Jeep. Jeep itu kan barang sederhana. Tapi begitu satu ketika saya bawa Jeep, biasanya bawa mobil biasa. Sampai di satu ketika ada di sebuah komunitas gitu. Mulai pagi saya sudah angen-angen, nanti saya akan bawa Jeep. Yang itu tuh, yang bagi penggemar valuable, bagi orang yang bukan penggemar, mobil apa itu? Gitu. Tapi untuk kalangan tertentu, wah itu. Terus saudara tahu, sejak pagi saya merencanakan nanti akan memamerkan mobil itu. Akan flexing mobil itu. Tidak ada orang yang tahu bukan? Menjelang sore, menjelang harinya, Roh Kudus bergejolak. Mau pamer ya, kejar terus. Mau pamer ya, mau pamer ya. Batalin sekali dan saya akhirnya bawa mobil Avanza atau biasa. Ini contoh kecil, saudara. Kecil. Bahwa kita harus merawat humility kita ini. Setiap detik, setiap waktu. Entah kesehatan, entah prestasi, entah apapun. Bahkan cucu, bahkan anak, prestasinya mereka. Apa yang kita dapat, jaga hati betul agar kita tidak lolos dan kemudian kita gagal menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau berhasil, kalau tidak. Itu kenapa? Saya ulang lagi, dosa yang 3 itu. Kalau seorang gila harta gitu misalnya. Kalau dia bertobat kemudian tidak gila harta atau tidak pegang harta, ya tentu dia sudah selesai. Kalau orang gila cinta tadi, entah pria, entah wanita, asal dia bertobat, tidak selingkuh lagi dan selesai. Tapi kesombongan menyelinap jauh, masuk lubuk hati orang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi. Seorang yang berselingkuh, kalau ketahuan selingkuh, di stop, tidak boleh pelayanan. Oke, clear. Seorang pencuri, kalau ketemu mencuri, stop, tidak boleh pelayanan, bila perlu dihukum. Seorang pembunuh, seorang koruptor. Tapi tidak ada satu pasal pun yang menghakimi kesombongan. Dan pribadi itu tetap bisa beredar dalam dunia pelayanan dengan aman. Bisa ke gereja dengan aman. Justru ini very, very dangerous. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Itulah sebabnya kita mesti hati-hati. Kita belajar yuk. Tuhan karuniakan terus saya kerendahan hati. Engkau peka. Terus kalau Bapak Ibu tidak pernah bertempur dengan dirimu setiap hari. Ngeslong saja, awas bahaya. Pilihannya 2. Atau memang kau super humility sudah. Memang benar-benar humble. Atau kau tidak punya kepekaan. Ya sekedar pakai sepatu, sekedar pakai arloji, sekedar pakai. Ya sudah. Ini di Cungkok sekarang ada aturan. Orang yang terlalu flexing, medsosnya diblokir.
Yang jiping keren itu. Nah, Indonesia belum sampai di situ. Kalau saya pamer Hermes, pamer apa, masuk di IG, di apa, terus. Langsung diblokir sama pemerintah Cina sekarang. Tidak boleh itu nulari sih enggak. Hati-hati saudara, mau belajar kerendahan hati itu kita mesti mengerti sisi sebelahnya yang namanya meleset sedikit jadi kesombongan. Dan itu tidak disukai Tuhan. Maka gimana caranya untuk menutup ini? Tidak ada cara lain. Contoh kerendahan hati paling sempurna itu Yesus, katakan amin. Makanya dia ngomong, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tidak ada lain contoh. Saya tidak dapatkan contoh di Alkitab yang full hanya Yesus. Makanya Tuhan Yesus mendeklar, tidak bisa lu. Belajarlah kepadaku untuk bersuka cita. Tidak. Belajarlah kepadaku untuk yang lainnya tidak. Tapi belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya ini sudah dibuktikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Wah ini sakit ini. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia Allah telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Maka kemudian kalau saya panjangkan lagi, oleh sebab itu Allah meninggikan dia di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari saudara, satu faktanya bahwa kerendahan hati itu tidak mudah. Perlu berjuang terus setiap hari. Dan jangan belajar pada yang lain, belajarnya kepada Yesus setiap hari. Dan relakan diri kita ini untuk bertempur, terus bertempur. Gereja ini saja, saya sudah ngomong pada Pak Gembala, Pak Sendi, saya juga ngomong ke beberapa teman saya ngomong. Saya kan ya kepingin juga, gereja ini saya masukkan di status saya, bangunannya. Gitu. Tapi sampai hari ini belum clear hati saya. Pamer ya, gitu. Terus saudara, ayo. Yang mana yang saudara saya tahu engkau sedang duduk ini juga mikir pada titik apa yang kita itu di situ kita sebetulnya sedang tidak rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus jalan di situ. Dan mari, dan sungguh masalah ini face to face dengan kecongkaan dan kesombongan itu. Suami tidak bisa nolong istrinya. Ya bisa nasihat-nasihati, ngeritik itu aja. Tapi selebihnya adalah sikap. Bahwa saya mau apa. Jangan sampai kadang-kadang berkat Tuhan saja. Soal kesehatan saja kadang-kadang kita bisa sombong. Bisa tidak rendah hati. Kadang-kadang soal dipuji, aduh. Nah, ya sudah langsung. Dosa purba itu menyelinap. Ngambil. Ya, even mari khotbah ini. Salaman. Makasih khotbahnya memberkati. Hati-hati loh. Saudara, ayo kita ya. Karena begitu itu kita aminkan. Kita kehilangan yang namanya kerendahan hati. Dan mulai ngerogoti kemuliaan Allah. Tidak lagi soli deo gloria. Dan itu ditentang oleh Allah. Mari kita belajar terus pada Yesus. Untuk terus minta tolong. Supaya hati kita, sikap hidup kita selalu bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau bisa melakukan,
upah ini. Tolong dibantu next slide terakhir. Baru ini berkat, kekayaan, kehormatan, umur panjang akan jadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati, selamat mengelola hati untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.